Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris dari jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro kelas 2B dengan NIM 18T323. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang logaritma. Kita masuk di logaritma. Yang pertama kita bahas itu adalah pengertian logaritma. Logaritma adalah kebalikan dari suatu perpangkatan, di mana jika A pangkat C sama dengan B, jika dimasukkan ke dalam bentuk logaritma, maka A log B sama dengan C. Sebelum kita lanjut ke sifat-sifat logaritma, sebaiknya kita mengetahui dulu cara penulisan logaritma, di mana A yaitu bilangan pokok, B yaitu bilangan numerus, atau bilangan yang dicari, sedangkan C yaitu bilangan hasil logaritma. Baik, sekarang kita akan membahas sifat-sifat logaritma. Ada beberapa sifat logaritma, tapi untuk mempersingkat waktu kita akan membahas beberapa, yaitu pertama, sifat logaritma dari perkalian. Suatu logaritma merupakan hasil dari penjumlahan dari logaritma lain yang kedua numerusnya merupakan faktor dari numerus awal. Bentuknya itu seperti A log P dikali Q sama dengan A log P ditambah A log Q. Modelnya yaitu seperti A log B dikali B log C sama dengan A log C, dengan syarat A lebih besar dari 0, A tidak sama dengan 1. Untuk sifat ketiga yaitu sifat logaritma dari pembagian. Suatu logaritma merupakan hasil pengurangan dari dua logaritma lain yang nilai numerusnya merupakan pecahan atau pembagian dari nilai numerus logaritma awal. Modelnya yaitu seperti A log P per Q sama dengan A log P dikurang A log Q. Saya tentang logaritma, yakni pengertian logaritma dan sifat-sifat logaritma. Saya Haris dari kelas 2B di jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro, mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris dari Politeknik AT Makassar, jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro, kelas 2B NIM 18TNIA323. Ya, pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang keliling, luas, dan volume. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja pertama saya akan membahas tentang bangun datar. Berhubung waktunya cuma sedikit, jadi di sini saya akan membahas beberapa, yaitu pertama persegi. Rumus persegi itu, untuk mencari luas persegi
sisi dikali sisi. Dan untuk mencari keliling 4 dikali sisi. Contohnya, misalkan di sini ukuran sisinya itu 5 cm, maka luas dikali 5, dan untuk mencari kelilingnya 4 dikali sisi. Kedua, kita akan membahas tentang persegi panjang. Untuk mencari luas persegi panjang, rumusnya yaitu panjang dikali dengan lebar. Sedangkan rumus mencari keliling yaitu 2 dikali panjang ditambah lebar. Contoh, jika suatu persegi misalkan memiliki panjang 10 dan lebarnya 5, maka untuk mencari luas 10 dikali dengan 50. Dan untuk mencari kelilingnya 2 dikali panjang dengan 2 dikali 15, berarti 30. Selanjutnya kita akan membahas tentang bangun ruang. Pada bangun ruang kita akan mengambil contoh misalkan kubus. Rumus untuk mencari volume kubus yaitu sisi dikali sisi dikali sisi. Sedangkan untuk mencari luas 6 dikali sisi dikali sisi. Dan untuk mencari keliling 12 dikali sisi. Contoh, misalkan sisi kubus memiliki ukuran 10, maka cara mencari volumenya yaitu 10 dikali 10 dikali 10. 10 kali 10 100. 100 dikali 10 sama dengan 1000. Dan untuk mencari luas di sini kita akan menghitung dulu yang dalam kurung. Jadi sisi kali sisi. Enam dikali 100. Oke, luasnya itu 600. Dan keliling 12 dikali
kelilingnya yaitu 120. Baik, berhubung karena kita hanya memiliki sedikit waktu, cukup sampai di sini untuk pembahasan keliling, luas, dan volume. Saya Haris mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris, salah satu mahasiswa dari Kampus Politeknik ATI Makassar, jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro, kelas 2B NIM 18 TMIA 323. Pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang volume bangun ruang. Untuk mempersingkat waktu, sebaiknya kita langsung saja masuk ke materi. Baik, kita langsung saja masuk ke materi, yaitu volume bangun ruang. Pertama, yaitu kita harus tahu dulu apa itu volume. Volume adalah perhitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Bangun ruang itu terdiri dari beberapa. Yang kita bahas di sini yaitu kubus. Cara mencari volume kubus yaitu sisi pangkat 3 atau sisi dikali sisi dikali sisi. Contoh, misalkan sebuah kubus memiliki ukuran sisi misalkan 4 cm, maka cara mencari volumenya yaitu F sama dengan sisi kali sisi kali sisi. F sama dengan 4 dikali 4 dikali 4 sama dengan 4 kali 4 itu 16 dikali 4. 16 dikali 4 yaitu 64. Berarti volume kubus yaitu 64. Yang kedua yaitu volume balok. Untuk mencari volume balok, rumusnya yaitu panjang dikali lebar dikali dengan tinggi. Contoh, misalkan sebuah balok memiliki panjang 10 cm, lebar 5 dan ketinggian 7, maka volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, volume yaitu 10 dikali 5 dikali 7. 10 kali 5 yaitu 50 dikali dengan 7. Jadi hasilnya adalah 350. Yang ketiga kita bahas yaitu adalah tabung. Rumus mencari volume tabung yaitu F sama dengan P dikali 2 dikali tinggi. Contohnya misalkan tinggi tabung 20, jari-jari 14. Cara mencarinya yaitu F sama dengan 22 dikali dengan 14 maka 2 dikali 20. Maka di sini yaitu 22 per 7 dikali 14 kali 196 dikali 20. Misalkan di sini 196 dikali 20 sama dengan 22 dikali 3920 per 7. 3000 dikali 22 0418 89167 0418 891 7 0412 291
86.250 dibagi 7. Untuk mempersingkat waktu kita akan menggunakan kalkulator, itu hasilnya itu 12.320, berarti volume tabung di atas yaitu 12.320 cm persegi. Itulah tadi sedikit materi yang saya jelaskan tentang volume bangun ruang. Saya Haris mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris, salah satu mahasiswa dari Kampus Politeknik Ati Makassar, jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro, kelas 2B NIM 18 TMIA 323. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pengukuran sudut. Berhubung waktunya agak sedikit, jadi kita langsung saja pada materi. Kita akan membahas tentang pengukuran sudut. Sebelum kita masuk, kita harus ketahui dulu apa itu sudut. Sudut itu adalah pertemuan antara dua garis pada satu titik. Sedangkan macam-macam sudut itu ada beberapa. Yang pertama itu sudut lancip. Sudut lancip biasanya berukuran 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Yang kedua itu sudut siku-siku. Sudut ini berukuran 90 derajat. Ketiga yaitu sudut tumpul. Pada sudut ini ukurannya 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Dan yang terakhir itu adalah sudut lurus. Sudut ini ukurannya yaitu 180 derajat. Selanjutnya kita akan coba mengukur sudut pada segitiga sembarang. Misalkan di sini 60 derajat, di sini 40 derajat, A, B, C. Misalkan kita akan mencari sudut C berapa pada segitiga. Pada setiap segitiga ukuran sudutnya yaitu 180 derajat. Berarti kita untuk mencari hasil dari sudut C, maka kita akan mengurangi 183 kurang 60 dikurang dengan 40. Maka hasilnya akan mendapat sudut C. Misalkan 140 kurang 60 berarti 120 dikurang 40 berarti 80. Berarti jadi sudut C sama dengan 80 derajat. Itulah tadi sedikit materi yang saya bahas tentang pengukuran sudut. Saya Haris mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris dari salah satu mahasiswa dari Kampus Politeknik Ati Makassar, jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro, kelas 2B NIM 18 TMIA 323. Pada video kali ini saya akan membahas tentang geometri dan segitiga. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja masuk ke materi. Sekarang kita masuk ke materi geometri dan segitiga. Pertama kita harus tahu apa itu geometri. Geometri adalah ilmu yang mempelajari
hubungan antara objek-objek geometri. Sedangkan segitiga adalah bangun datar yang memiliki tiga titik sudut. Contoh penjelasan geometri misalkan pada segitiga ini kita ketahui nilai sudut A yaitu 80 derajat, B 60 derajat, maka C yaitu kita kembali lagi ke rumus mencari sudut segitiga yaitu 180 dikurang 80 dikurang 60 berarti sama dengan 40 derajat. Berarti C yaitu 40 derajat. Untuk pada geometri setiap sudut yang bertolak belakangan nilainya sama dan sudut yang sejajar nilainya juga sama. Contoh 60 derajat berarti di sini 60 derajat, 60 berarti di sini 60 derajat, di sini juga 60 derajat, di sini 40 derajat. Dan pada setiap garis lurus misalnya ini yaitu nilainya 180 derajat. Jadi 60 kurang 60 berarti 120. Berarti di sini yaitu 120 derajat. Ini garis lurus 60 40. Berarti 100 berarti di sini 80. Di sini juga 80 derajat. Di sini 120 derajat. Itulah tadi sedikit contoh. Jadi setiap garis lurus jika ditambahkan hasilnya itu 180 derajat. Itulah tadi sedikit materi yang saya bahas tentang geometri dan segitiga. Saya Haris mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris, salah satu mahasiswa dari kampus Politeknik ATI Makassar, jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro, kelas 2B, NIM 18 TMIA 323. Di video kali ini saya akan membahas sedikit materi tentang persamaan sederhana. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke penjelasan materi. Baik, kita akan masuk ke materi persamaan sederhana. Pengertian dari persamaan yaitu suatu pernyataan matematika dalam bentuk simbol yang menyatakan bahwa dua hal adalah persis sama. Biasanya dikasih tanda dengan sama dengan. Contohnya kita ambil misalkan 3 ditambah X sama dengan 8. Berarti kita akan mencari X. X-nya itu adalah 3 ditambah berapa sama dengan 8. Jadi X-nya itu adalah 5.
Contoh kedua yaitu misalkan 7x sama dengan 14. Ini misal ini adalah dikali, berarti 7 dikali berapa, hasilnya 14. Tapi secara sistematis kita akan bagi ini dengan 7, dan apapun yang dilakukan di sebelah kiri harus sama yang dilakukan pada sebelah kanan. Berarti ini juga harus dibagi dengan 7. Berarti hasilnya yaitu X sama dengan 2. Berarti di sini yaitu 7 kali 2 sama dengan 14. Itulah tadi sedikit materi yang saya bahas tentang persamaan sederhana. Saya Haris mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.